Oke, kita lanjut. Aku mau jelaskan tentang uh, penggunaan she dan han ya. She versus han. Tapi sebelum masuk di penggunaan she, kita belajar subjek dulu. Jadi di sini ada subjek yang sering banget kita gunakan dalam pembuatan kalimat. Oke, yang pertama, wo, wo, itu artinya saya. Ni, itu artinya kamu. Ta, artinya dia perempuan. Kemudian ta, sabar ya. Nah, oke. Yang pertama tadi subjek dalam bahasa Mandarin ya. Yang pertama wo, saya. Ni, artinya kamu. Ta, dia perempuan. Ta, dia laki-laki. Selanjutnya ta, dia benda, kata benda. Selanjutnya woman artinya kita. Terus tamen artinya mereka. Terus niman artinya kalian. Nah, lanjut di penggunaan she versus han. Nah, she ini berfungsi sebagai to be atau kata bantu dalam sebuah kalimat. Dia digunakan ini pada kalimat nominal atau kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat tanpa menggunakan kata kerja itu masih bisa disebut kalimat. Contoh, saya guru. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin kita nggak boleh terjemahkan ala Indonesia atau strukturnya bahasa Indonesia. Struktur bahasa Indonesia kan walaupun tanpa kata kerja atau to be itu masih bisa disebut sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin kita terjemahkan aku guru, terus kita terjemahkan secara apa adanya. Aku bahasa Mandarinnya wo. Jadi kita tinggal bilang wo, terus guru lao shi. Jadi kalau saya guru langsung bilang wo lao shi. Nah, ini salah. Seharusnya ada to be-nya, yaitu she. Nah, she sendiri mempunyai rumus, yaitu subjek plus she plus kata benda. Nah, she ini berfungsi untuk menghubungkan kata benda dan kata benda. Nah, subjek itu udah pasti kata benda, karena kalau selain kata benda, dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, 我是学生. Artinya, 我 itu saya, 是 itu adalah 学生. Nah, saya adalah seorang murid. Selanjutnya, 他是医生. Nah, dia adalah dia laki-laki, itu ta dia laki-laki ya. 他是医生, dia adalah dokter. Nah, selanjutnya contoh nomor 3 yang paling atas ya, contoh yang paling atas. 他们是有钱人. Nah, 他们 itu artinya mereka. Nah, 是 itu adalah 有钱. Itu berarti mempunyai, 钱 itu artinya uang, jadi 人 itu orang, jadi 有钱人 orang yang punya uang, jadi 他们是有钱人. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mereka adalah orang kaya gitu. Selanjutnya yang nomor 4, urutan nomor 2 yang ini ya. Oke, itu bacanya 只是我男朋友. 只是我男朋友. Nah, 只 itu artinya ini, 是 itu adalah, 我 itu saya.
nan pengyo itu nan itu berasal dari laki-laki, nan itu artinya laki-laki, pengyo itu artinya teman, jadi teman laki-laki. Jadi 这是我男朋友. Nah, 男朋友 itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pacar laki-laki. Jadi 这是我男朋友 ini adalah pacar saya gitu. Selanjutnya 我也是他的朋友，我也是他的朋友. Nah, di situ 我 itu yang berarti saya, ye itu artinya juga, shi itu artinya adalah, ta itu artinya dia, te itu partikel untuk menunjukkan kepemilikan. Pengyo itu artinya teman. Jadi 我也是他的朋友. Saya juga adalah teman dia. Nah, selanjutnya. Nah, bentuk negatifnya. Nah, bentuk negatif ini kita tambahkan pu saja. Jadi pu plus jadi pu sama she itu digabungkan. Jadi pu she. Nah, pu she itu berarti bukan. Pu she. Nah, tadi kan she kan artinya kan adalah. Nah, kalau dia gabung sama pu, jadi pu she itu artinya cuma satu atau dua saja, yaitu tidak atau bukan. Tidak atau bukan ya. Jadi contoh yang pertama, 我不是老师，我不是老师. Nah, 我 itu saya, 不是 itu bukan, terus 老师 itu artinya guru. 我不是老师, saya bukan seorang guru. Selanjutnya, 我不是中国人, 我不是中国人. Nah, 我 itu saya, 不是 itu bukan, 中国 itu Cina, ren itu orang. Nah, dalam bahasa Mandarin, Cina itu disebut Zhongguo, atau negara Cina itu disebut Zhongguo. Nah, ren itu artinya orang. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kan kalau sebut negara sama orangnya kita sebut orangnya dulu kan, contohnya orang Indonesia. Nah, itu kan orangnya dulu, orang Indonesia, baru negaranya Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin itu negaranya dulu. Jadi kalau diartikan itu bisa jadi gini, Indonesia orang gitu. Nah, dalam bahasa Mandarin pun kayak gitu. Jadi Zhongguo, Cina, ren orang. Tapi kalau diterjemahkan yang sebenarnya itu adalah Zhongguo ren orang Cina. Jadi 我不是中国人, saya bukan orang Cina gitu. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, 妈妈不是印尼人, 妈妈不是印尼人. Nah, mama itu artinya ibu, 不是 itu artinya bukan, ini itu artinya Indonesia, ren orang, jadi orang Indonesia. Nah, Indonesia dalam bahasa Mandarin itu ada dua sebenarnya. Ada Indonesia, ada ini. Tapi yang sering digunakan tuh ini ren. Mama 不是印尼人. Selanjutnya, contoh yang nomor 4 yang ini. 他不是几尼, 他不是几尼. Dia bukan Jini. Nah, dalam bahasa Mandarin kalau kita belum tahu nama Mandarin seseorang, maka kita pakai aja nama yang digunakan di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris. Kecuali dia sudah mendapatkan nama Mandarinnya, baru bisa digunakan. Nah, kalau dia belum ada nama Mandarinnya, pakai nama bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Jadi 他不是Jini, dia bukan Jini. Terus selanjutnya, 他 nomor terakhir ya, terakhir. 他不是我的同学, 他不是我的同学. Nah, 他 itu artinya dia, 不是 itu artinya bukan, 我的同学 itu 我 itu artinya saya, 的 itu partikel kepemilikan, 同学 itu artinya teman kelas.
Selanjutnya, nah bentuk interrogatif. Oke, kita mulai dengan bentuk kalimat tanya interrogatif ya, atau kalimat tanya apakah. Salah, bentuk kalimat tanya interrogatif itu adalah bentuk kalimat tanya. Dalam bentuk interrogatif tambahkan ma. Nah, dalam bahasa Indonesia ma itu berarti apakah. Dalam susunan kalimat bahasa Indonesia, apakah itu diletakkan di awal kalimat kan? Contoh, apakah kamu dokter? Apakah kamu seorang polisi? Nah, itu kan apakah itu kan diletakkan di bagian awal. Nah, dalam bahasa Mandarin, apakah itu diletakkan di bagian akhir, atau ma itu diletakkan di bagian akhir. Contoh, ada ini rumusnya dulu ya. Rumusnya itu rumus subjek plus shi plus kata benda plus ma. Contoh nomor 1, ni she lao she ma, ni she lao she ma. Ni itu kamu, shi itu adalah, lao shi itu adalah guru, ma itu artinya apakah. Jadi ni she lao she ma, apakah kamu seorang guru. Selanjutnya nomor 2, ni she ya cha ta ren ma, ni she ya cha ta ren ma, apakah kamu orang Jakarta. Ni itu kamu, she itu adalah, ya cha ta itu Jakarta, ya cha ta itu Jakarta, ren itu adalah orang, ma itu adalah apakah. Oke, selanjutnya. Nah, contoh nomor 3, ni shi ta de ti di ma, ni shi ta de ti di ma. Ni itu kamu, shi itu adalah, ta itu dia, te itu partikel kepemilikan, ti itu adalah artinya adik laki-laki, ma itu artinya apakah. Ni shi ta de ti di ma, apakah kamu adik laki-laki dia. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 4 itu masih ada yang salah ya. Meiko ren ma. Itu seharusnya ni shi meiko ren ma. Meiko itu artinya Amerika, ren itu orang, ma itu apakah. Tapi masih kurang subjeknya ya. Lupa tulis subjeknya di situ. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, penggunaan han. Nah, fungsi han ini sama fungsinya seperti she. Fungsinya juga sebagai to be. Nah, apa bedanya han sama she? Nah, she tadi kan menghubungkan kalimat kata benda sama kata benda. Nah, kalau han itu berfungsi untuk menghubungkan kata benda dengan kata sifat. Jadi, arti han sendiri adalah sangat. Contoh nomor 1, rumusnya dulu. Rumusnya itu subjek plus han plus kata sifat. Contoh, ta hen piao liang, ta hen piao liang. Dia sangat cantik. Ta itu dia, hen itu sangat, piao liang itu cantik. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 2, wo hen wo hen Jadi wo itu saya, hen itu sangat, itu lapar. Wo hen saya sangat lapar. Saya lapar atau saya sangat lapar boleh. Jadi han ini bisa diartikan sangat, juga bisa tidak diartikan. Tapi dia hanya sebagai penghubung saja. Terus contoh nomor 3, wo hen kao xing, wo hen kao xing. Nah, itu artinya wo itu saya, hen itu artinya sangat, kao xing itu artinya bahagia. Jadi wo hen kao xing artinya saya sangat bahagia. Nah, sampai sini bentuk terus kalimat negatifnya. Nah, kalimat negatifnya nomor 1, rumusnya subjek plus han plus pu plus kata sifat. Nah, di sini ada bentuknya juga beda. Kalau di bentuk negatifnya she tadi itu pu dulu, setelah itu baru she. Nah, kalau di han itu han dulu baru pu. Nah, kenapa aku taruh di situ ada han terus ada han dulu, terus bukan han itu ada dalam kurung, artinya han ini bisa diletakkan atau bisa dipakai, atau juga bisa nggak usah dipakai juga boleh, bisa dipakai bisa juga nggak kalau di dalam kurung gitu ya. Contoh,
我不是我不生气我不生气nah saya tidak marah 我 itu saya 不 itu artinya tidak 生气 artinya marah terus 他不很幸福他不很幸福 nah di sini ada kesalahan ya di nomor 2 ini ada kesalahan ada dia terbalik jadi sebenarnya han dulu setelah itu baru po jadi han po singfu dia sangat tidak bahagia terus nomor 3 nomor 2 itu kita lewat karena masih ada salah dia tertukar jadi nomor 3 wo pu pan wo pu pan wo pu pan wo pu pan wo itu saya po itu tidak po itu bodoh wo pu pan saya tidak bodoh selanjutnya nah ini kuis dan nanti gak usah lah kuisnya itu saja untuk videonya hari ini oh ada yang dilewatkan tadi nah untuk nah ini kan pertanyaan menggunakan kalimat interrogatif nah kalau ada pertanyaan yang menggunakan ma itu jawabnya cuma 2 kalau contohnya kayak gini ya, 你是老师吗? Nah, itu kan dia katanya, apakah kamu seorang guru? Nah, kalau kamu benar seorang guru, jawabnya iya. Nah, itu menggunakan she. Jadi kalau 你是老师吗? Jawabnya she. Iya, she. Nah, tapi kalau kamu bukan guru, jawabnya 你是老师吗? Kalau ditanya 你是老师吗? Kamu tinggal jawab 不是. Nah, itu aja. 2 aja jawabannya. Jadi nggak buat jawaban yang terlalu panjang. Jawabannya itu cuma 2. Iya dan tidak. Oke. Itu saja. Oke. Semoga bermanfaat dan kalau ada yang masih bingung nanti boleh ditanyakan. Oke? 再见.